Mahasamaya Sutta. Pertemuan agung. Para dewa datang menemui Sang Buddha. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di antara para sakya di hutan besar di Kapilawathu bersama 500 bhikkhu, semuanya arahat. Dan para dewa dari 10 alam semesta sering datang ke sana untuk mengunjungi Sang Bhagawa dan para bhikkhu. Kemudian muncul dalam pikiran 4 dewa dari alam murni. Sang Bhagawa sedang menetap di Kapilawathu bersama 500 bhikkhu, semuanya arahat. Bagaimana jika kita mendatanginya dan masing-masing dari kita mengucapkan satu bait syair? Kemudian para dewa itu secepat seorang kuat merentangkan tangannya yang terlipat atau melipatnya lagi, lenyap dari alam murni dan muncul di hadapan Sang Bhagawa. Kemudian mereka memberi hormat kepada beliau dan berdiri di satu sisi, dan salah satu dari mereka mengucapkan syair berikut ini. Pertemuan besar di hutan di sini. Para dewa berkumpul. Dan kami juga di sini untuk menemui persaudaraan yang tidak terkalahkan. Yang lain mengucapkan, para bhikkhu dengan pikiran terkonsentrasi adalah lurus. Mereka menjaga indria-indria mereka bagaikan seorang kusir mengendalikan tali kekangnya. Yang lain mengucapkan, pagar dan palang telah patah, ambang batu nafsu telah pecah. Tanpa kekotoran, tanpa noda, sang bijaksana pergi, bagaikan gajah-gajah yang terlatih baik. Dan yang lain lagi mengucapkan, ia yang berlindung pada Sang Buddha, tidak ada jalan menurun baginya. Setelah meninggalkan jasmani ini, ia akan bergabung dengan para dewa. Kemudian Sang Bhagawa berkata kepada para bhikkhu, para bhikkhu, sering terjadi bahwa para dewa dari 10 alam semesta datang menemui Sang Tathagata dan para bhikkhu. Demikianlah yang terjadi dengan para Buddha tertinggi di masa lampau, dan akan terjadi demikian di masa depan. Seperti halnya sekarang denganku, aku akan menyebutkan secara terperinci kepada kalian nama dari kelompok dewa, mengumumkannya dan mengajarkannya kepada kalian. Perhatikanlah baik-baik dan aku akan berbicara. Baik Bhagawa, jawab para bhikkhu, dan Sang Bhagawa berkata, aku akan memberitahukan dalam syair dari alam mana masing-masing dari mereka berasal. Tetapi mereka yang berdiam tenang dan teguh, bagaikan singa dalam gua di gunung, telah mengatasi ketakutan yang menegakkan bulu badan. Pikiran mereka putih dan murni, tanpa noda dan tenang. Di hutan Kapilawathu, Sang Bhagawa melihat 500 arahan dan lebih lagi, para pecinta kata-katanya. Kepada mereka beliau berkata, para bhikkhu, perhatikanlah para dewa yang mendekat, dan para bhikkhu berusaha untuk melihat. Dengan penglihatan yang melampaui manusia yang muncul, beberapa melihat 100 dewa, beberapa melihat 1000 dewa. Sementara beberapa melihat 70.000, beberapa lainnya melihat tidak terhitung banyaknya dewa di sekeliling. Dan ia yang mengetahui dengan pandangan terang menyadari semua yang dapat mereka lihat dan pahami. Dan kepada pencinta kata-kata Sang Bhagawa berkata, para dewa mendekatlah, lihat dan perhatikanlah untuk mengenal mereka. Para bhikkhu bergantian, ketika aku menyebutkan nama mereka kepada kalian dalam syair. 7.000 yakha di wilayah Kapila memiliki kekuatan dan keterampilan tinggi, indah dilihat, dengan kereta megah telah datang. Bergembira datang ke hutan ini untuk melihat para bhikkhu. Dan 6.000 yakha dari Himalaya, dalam berbagai warna dan memiliki kekuatan, indah dilihat, dengan kereta megah telah datang. Bergembira datang ke hutan ini untuk melihat para bhikkhu. Dari Gunung Sata 3.000 yakha lebih dalam berbagai warna. Seluruhnya berjumlah 16.000 yakha dalam berbagai warna.
dari Wesamita 500 lebih dalam berbagai warna. Juga datang Kumbhira dari Raja Gaha yang bertempat tinggal di lembah We pula 100.000 yakha menyertainya. Raja Datharatha, penguasa timur, Raja para Gandhaba, Raja Sakti, telah datang bersama para pengikutnya. Ia memiliki banyak putra yang semuanya bernama Indra, yang semuanya memiliki keterampilan tinggi. Raja Wirulha, penguasa selatan, Raja para Kumbandha, seorang Raja Sakti. Wirupakha, penguasa barat, Raja para naga dan seorang Raja Sakti. Raja Kuera, penguasa utara, Raja para Yakha dan seorang Sakti, seorang Raja Sakti. Dari timur Raja Datharata bersinar, dari selatan Wirulhaka dan dari barat Wirupakha, Kuera dari utara. Demikianlah tersebar di hutan Kapilawathu 4 raja dewa dalam segenap kemegahan berdiri. Bersama mereka turut para pengikut mereka yang mahir dalam muslihat, penipu ulung, Kutendu yang pertama, kemudian Wetendu, Witu, dan Wituca. Candana dan Kamasetha berikutnya, Kinu Gandhu dan Nigandhu, ini Panada, opamanya Matali yang adalah kusir para dewa. Nala, Citasena dari para Gandhaba, Raja, Janesabha, Pancasika, Timbaru bersama Surya Wacasa, putrinya ini, dan lebih banyak lagi bergembira datang ke hutan untuk melihat para biku Sang Buddha. Dari Nabhasa, Wesali, Tachaka, datang naga, Kambala, Asatara, Payaga bersama sanak saudara mereka. Dari Yamuna, Datharatha datang bersama rombongan megah. Juga Erawana, pemimpin sakti para naga, datang ke hutan tempat pertemuan. Dan yang terlahir 2 kali, bersayap dan berpenglihatan tajam, burung Garuda galak, musuh para naga, telah datang terbang ke sini, Citra dan Supana. Tetapi di sini para raja naga aman. Sang Bagawa telah memaksakan gencatan senjata. Dengan kata-kata lembut mereka dan para naga berbagi kedamaian Buddha. Para asura juga yang pernah diserang oleh Indra sekarang adalah penghuni lautan, terampil dalam hal magis. Saudara Wasawa yang gemilang datang, Kalakanja yang menyeramkan dilihat, Dana Weghasa, Wepaciti, Suciti, dan Paharadha juga, Namuci yang menyeramkan, dan ratusan putra Bali yang semuanya bernama Weroca, bersama sekelompok prajurit yang bergabung dengan guru mereka Rahu, yang datang dan berharap pertemuan mereka berjalan dengan baik. Para dewa air, tanah, dan api, dan angin, para Waruna dan pelayan mereka, Soma dan Yasa juga, para dewa yang terlahir dari cinta kasih dan belas kasihan, dengan kereta megah 10 ini, bersama 10 rombongan memiliki kesaktian dan indah dilihat, bergembira datang untuk melihat para biku Sang Buddha. Wenu juga datang bersama para sahali, para asama, si kembar Yama, dan para dewa yang melayani bulan dan matahari, para dewa bintang, para bidadari awan, Saka Raja para Wasu, pemberi di masa lalu 10 ini bersama 10 rombongan. Berikutnya datang para sahabu bersinar, cemerlang, dengan kepala berapi, para Arithaka, para roja, biru, bunga biru bersama Waruna, dan Sahadama, Acuta, Anejaka, Suleya, Rucira, para Wasawanesi, 10 ini bersama 10 rombongan. Para Samana dan Maha Samana keduanya, makhluk-makhluk yang menyerupai manusia dan lebih dari menyerupai manusia datang, para dewa, terkotori oleh kenikmatan dan terkotori oleh pikiran, para dewa hijau dan yang merah juga, para paraga, maha paraga dengan kereta,
10 ini bersama 10 rombongan. Para Suka, Karumha, Aruna, Weghanasa mengikuti dalam kelompok Oda Taghaya. Para Wicakhana, Sadamata, Harah Gaja. Para dewa itu yang disebut bercampur dalam kemegahan. Dan Pajuna, dewa halilintar yang juga menyebabkan hujan, 10 ini bersama 10 rombongan. Para Kemia, Tusita dan Yama, para Kathaka dengan kereta, para Lambhitaka, para pemimpin lama dan para dewa api, para Asawa, mereka yang menyukai bentuk yang mereka ciptakan, dan mereka yang mengambil pekerjaan makhluk lain, 10 ini bersama 10 rombongan. 60 kelompok dewa ini dari berbagai jenis, semuanya datang teratur sesuai urutan kelompoknya. Dan yang lainnya juga, dalam barisan yang teratur, mereka berkata, "Ia yang telah melampaui kelahiran, ia yang tidak lagi memiliki rintangan yang tersisa, yang telah menyeberangi banjir, ia tanpa kekotoran. Kita akan melihat yang perkasa, bebas melintas tanpa pelanggaran, bagaikan bulan yang melintas menembus awan." Berikutnya Subrahma dan bersamanya adalah para Mata, Sanan Kumara, Tisa, yang adalah putra-putra dari yang perkasa. Mereka juga datang. Maha Brahma yang memerintah 1000 dunia di alam Brahma tertinggi, terlahir di sana, bersinar terang dan mengerikan dilihat, dengan semuanya keretanya. 10 rajanya yang masing-masing memerintah satu alam Brahma, dan di tengah-tengah mereka Harita yang memerintah 100.000. Dan ketika semua ini telah datang dalam barisan besar dengan Indra dan kelompok Brahma juga, kemudian datang juga kelompok Mara, dan sekarang perhatikanlah si dungu yang hitam, karena ia berkata, "Mari, tangkap dan ikat mereka semua. Dengan nafsu, kita akan menangkap mereka semua. Kepung mereka, jangan sampai ada yang melarikan diri, siapapun dia." Demikianlah sang panglima perang memerintahkan pasukan gelapnya. Dengan telapak tangannya ia memukul tanah dan membuat keriuhan yang menakutkan. Ketika badai awan meledak dengan halilintar, kilat dan hujan deras, dan kemudian mereka kembali marah tetapi tidak berkekuatan. Dan ia yang mengetahui dengan pandangan terang melihat semua ini dan menangkap maknanya. Kepada para biku beliau berkata, "Kelompok Mara datang, para biku, perhatikanlah baik-baik." Mereka mendengar kata-kata Sang Buddha dan tetap waspada. Dan kelompok Mara mundur dari mereka yang padanya nafsu dan rasa takut tidak mendapatkan tempat. Berjaya melampaui rasa takut, mereka menang. Para pengikutnya bergembira bersama seluruh dunia.